Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah PBDSI. Di sini kami membawa presentasi mengenai nilai strategis Information System yang dimana anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Ginaldo Pak Pahan, Saya Saya Harismanik. Saya Saya Ibnu Jonathan Sugien, Harimja. saya Evi Syagian. Dan saya Tesalonika Saragi. Satu, nilai strategis sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Perangkatan komponen terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data sebagai fondasi operasional bisnis modern. Tujuannya itu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung integrasi antar divisi, memberikan keunggulan kompetitif. Pilar strategi sistem informasi adalah operational excellence, yaitu mempercepat dan mempermudah proses bisnis, customer intimacy, melayani pelanggan lebih baik, decision support, pengambilan keputusan berbasis data, inovasi, membuka peluang model bisnis baru. Sistem informasi bukan sekedar alat teknologi, melainkan penggerak bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Dua, perbandingan perusahaan dengan tanpa sistem informasi. Perusahaan dengan sistem informasi, yang pertama, laporan tersedia secara real-time. Yang kedua, akurasi data tinggi dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang ketiga, kontrol stok dilakukan secara otomatis. Yang keempat, biaya operasional lebih efisien. Yang kelima, skalabilitas tinggi dan risiko kecurangan rendah. Yang pertama, laporan lambat dan sering terlambat. Yang kedua, data tidak akurat dan rentan kesalahan. Yang ketiga, stok dikelola secara manual. Yang keempat, biaya operasional boros dan risiko kecurangan tinggi. Dan yang kelima, sulit berkembang dan tidak dapat diskalakan. Fakta di Indonesia, banyak usaha kecil dan menengah retail Indonesia, retail tradisional yang masih menggunakan pencatatan manual sehingga rentan mengalami data tidak akurat, sulit melacak stok, pengambilan keputusan lambat, dan tidak dapat berkembang. Tiga, skenario kegagalan bisnis tanpa sistem informasi. Studi kasus yang kami ambil yaitu target Kanada. Target membuka lebih dari 100 toko di Kanada, namun gagal akibat sistem yang tidak terintegrasi. Data stok tidak akurat, rak toko kosong, sementara gudang menumpuk barang. Hasilnya rugi miliaran dolar dan seluruh operasional ditutup pada tahun 2015. Simulasi perusahaan retail Indonesia dengan 25 cabang. Yang pertama, kehabisan stok di satu cabang dan kelebihan stok di cabang lain. Data penjualan tidak tersedia secara langsung sehingga menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Yang ketiga, biaya operasional terus membengkak. Keempat, tertinggal dari pesaing yang sudah menggunakan sistem digital. Menunda investasi sistem informasi bukan berarti menghemat biaya. Justru ini menimbulkan biaya tersembunyi yang jauh lebih besar di masa depan. Yang keempat yaitu analisis kebutuhan sistem informasi. Dalam melakukan analisis kebutuhan sistem informasi, kita menggunakan metode PISIS, di mana P mewakili performance, I mewakili information, E adalah economic, C adalah control, E adalah efisiensi, dan S adalah service. Dalam performance, sistem yang digunakan harus cepat, real-time, dan mampu menangani banyak transaksi tanpa lag. Dalam information, kita membutuhkan sistem informasi yang real-time dengan data akurat untuk mendukung keputusan strategis. Di bagian ekonomik, kita membutuhkan sistem informasi ERP dengan menekankan biaya dan memberi manfaat jangka panjang. Pada bagian kontrol, sistem dengan kontrol akses dan audit trail untuk keamanan data. Yang kelima yaitu efisiensi.
Yang dibutuhkan adalah otomatisasi proses untuk menghemat waktu dan tenaga kerja. Dan terakhir adalah service, yaitu sistem user-friendly, stabil, dan mendukung pelayanan pelanggan yang lebih baik. Kemudian framework keputusan. Yang pertama, menggunakan alignment check, memastikan ERP selaras dengan visi dan strategi perusahaan. Kemudian ERP penting untuk mendukung pertumbuhan, efisiensi, dan transformasi digital. Kemudian menggunakan cost benefit analysis atau ROI untuk menilai apakah investasi ERP ini sebanding dengan manfaatnya. Tahun awal bisa rugi, tetapi jangka panjang memberi keuntungan dengan payback period kurang lebih 2 tahun, sehingga investasi layak secara strategis. Kemudian yang ketiga, risk assessment, yang dimana jika kita tidak berinvestasi, akan kalah saing, tidak efisien, dan data tidak akurat. Kemudian jika kita berinvestasi, risiko implementasi dan biaya besar, namun risiko tidak digitalisasi lebih besar. Kemudian phase implementation, implementasi ERP dilakukan bertahap. Yang pertama itu keuangan dan inventory, kedua supply chain, tiga CRM dan analitik, dengan tujuan mengurangi risiko dan mempermudah adaptasi. Sekian dari presentasi yang bisa kami berikan. Jika ada pertanyaan dari para penonton sekalian, dapat bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.